Selamat siang, Bu. Kita mulai kuliah hari ini kelompok 5 dan 6 ya. Yang 6 mungkin nanti bisa diskusi lewat WA. Kalau sekarang enggak bisa memenuhi semuanya. Coba Cindy Yosefin sama Arta Mulyasa ya. Sementara itu dulu. Nanti yang lain kalau mau cari nilai ya silakan nambahkan kelompok presentasi. Sementara itu 2 orang dulu di awal. Oh, enggak ada suara? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu integral lipat 2, di mana yang pertama yaitu integral Riemann. Definisinya yaitu suatu partisi P dari selang A, B, XK, di mana K sama dengan 1, 2 sampai dengan N, kemudian diambil sebuah titik, misal bar XK dari selang bagian ke K, maka dapat dituliskan yaitu integral fungsi A hingga B. Integral apa? Integral fungsi A hingga B. Fungsi A. Arta Mulyasa baca. Arta Mulyasa bantu. Baik Ibu, Belajar lagi suatu partisi P dari selang A, B dibagi menjadi beberapa selang bagian. Langsung ke integral aja langsung. Maka dapat dituliskan integral fx dx dengan batas A hingga B sama dengan limit sigma fungsi f x bar k kali delta xk dengan batas sigma bawahnya k sama dengan 0 hingga n dan batas limitnya 0p menuju 0. Apabila R merupakan persegi panjang dan memakai garis sejajar dengan X dan Y menjadi persegi panjang kecil RK sebanyak N buah dan ditetapkan delta XK dan delta YK adalah panjang sisi RK, maka delta AK sama dengan delta XK kali delta YK. Kemudian pada RK diambil sebuah titik, misalkan titik X bar K, Y bar K. Maka bentuk penjumlahan Riemannnya adalah sigma fungsi F di titik X bar K, Y bar K kali delta AK dengan batas bawah sigma yaitu K sama dengan 1 hingga N. Ya, apa sih bedanya ini yang pertama sama kedua? Mbak, ini sama ini apa bedanya? Sigma yang pertama dengan sigma yang kedua apa bedanya? Mohon izin menjawab, Ibu.
Listiana. Tinggi. Jadi untuk sigma yang pertama itu untuk fungsi 1 bebas, sedangkan untuk sigma yang kedua itu untuk fungsi 2 bebas gitu Ibu. Ya, terima kasih Listiana. Ya, lanjut. Baik Ibu, mohon izin untuk lanjutkan. Definisinya yaitu misalkan f suatu fungsi 2 variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit sigma fungsi f di titik x bar k, y bar k kali delta ak dengan batas sigma dengan batas bawah sigmanya k sama dengan 1 hingga n dan batas limitnya itu non-p menuju 0 bernilai ada, maka fungsi f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, fungsi ini dapat dituliskan sebagai integral lipat 2 dari fungsi f di titik x, y pada daerah R terhadap A sama dengan limit sigma fungsi f di titik x bar k, y bar k kali delta ak dengan batas bawah sigma k sama dengan 1 hingga n dan batas limitnya non-p menuju 0. Saya sekalian ngabsen ya. Dia Hartaningsih. Dia Hartaningsih hadir nggak? Hadir Ibu. Daparu, Hadir Ibu. Abed, Abu Ciari. Hadir Ibu. Ambil presentasinya. Nova, Hadir Ibu. Rista, Hadir Ibu. Risya. Baik, perlu diingat kembali jika Ini Larasati. Hadir Ibu. perlu diingat kembali jika Ini. fx lebih dari atau sama dengan maka Dika, integral Hadir, fx Ibu. dx dengan batas a hingga b nyatakan luas daerah di bawah kurva y Colorado, x antara a dan b. Hadir Ibu. Dalam cara yang sama, jika Andrea, f di titik x, Hadir, Ibu. y lebih dari atau sama dengan 0, maka Ria integral Puspita, lipat 2 fungsi f di titik x, y Ria Puspita, pada daerah R Hadir, Ibu. terhadap A menyatakan volume Sama benda sekali pecah jawab. di bawah permukaan Sus Z Dharma. dan F di titik x, y dan di atas persegi panjang R. Yohanes, Hadir Ibu. Meta, Hadir Ibu. Reastiti, Hadir Ibu. Cita, Hadir Ibu. Kusuma Dewi, Hadir Ibu. Santika, Santika Yani, Baik, mungkin sembari menunggu jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Ari Esta, Hadir Ibu. Putri Aswi Kawati, Hadir Ibu. Mungkin bisa resen terlebih dahulu ya. Izin menambahkan. ya. Izin share screen Ibu. Nah, di sini teorema A yaitu teorema keintegrasian. Bunyinya adalah jika F terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R dan jika F kontinu di sana kecuali pada sejumlah berhingga kurva-kurva mulus, maka F dapat diintegrasikan pada R. Khususnya jika F kontinu pada semua titik R, maka F dapat diintegrasikan di sana. Bunyi teoremanya seperti itu. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lo deh. Iya, dipersilakan.
Perkenalkan, nama saya Niputu Handelara Yusria Tenggara dengan NIM akhir 025 dari kelas 3 Pendidikan Matematika. Di sini saya izin bertanya, pada teorema tersebut disebutkan jika F itu terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R. Lalu bagaimana contoh dari suatu F itu dikatakan tidak terbatas? Sekian pertanyaan saya. Izin masuk, Ibu. Mohon izin menjawab pertanyaannya Ani. Dikatakan ketika F Siapa yang jawab? Nika Deopi Suwandari, Ibu. Ya? Yang menjawab siapa? Nika Deopi Suwandari. Nggak dengar soalnya. Opi. Iya, Ibu. Oh, gimana jawabannya? Dikatakan ketika F tidak terbatas, maka F tersebut tidak dapat diintegralkan. Kapankah suatu E dikatakan tidak terbatas, kurvanya itu membentuk semakin kecil atau besar. Nah, biasanya pada sembarang fungsi yang titiknya membentuk persegi panjang dan tidak melewati kurva suatu fungsi itu, maka fungsi tersebut dikatakan fungsi terbatas dan fungsi T dapat diintegrasikan. Sekian jawaban dari saya, Ibu. Aneh bisa nerima? Aneh Bisa, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. bisa memberi contoh OPI fungsi yang tidak terbatas? Mohon izin untuk memfoto dan men-share. Ya? Ya, sebut aja, nggak usah share screen, sebutkan aja. Contohnya itu, Ibu, X kuadrat kurang 2X per Y kurang X kuadrat. Kenapa tidak terbatas? Kan itu contoh fungsi tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Kan itu pertanyaan saya. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putusarjita Eka Putri dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Izin menjawab kenapa contoh yang diberikan OPI terbatas karena titik di fungsi G yang membentuk persegi panjang itu melewati kurva Y sama dengan X kuadrat sehingga fungsi tersebut tidak dapat diintegralkan, Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu. Bukan, saya tidak minta contoh yang terintegralkan. Tidak, cuma ingin tahu contoh fungsi yang tidak terbatas. Mohon maaf sebelumnya tadi saya salah ngomong, Ibu. Maksud saya kenapa yang dikasih contoh OPI itu merupakan fungsi tidak terbatas karena titik di fungsi di G yang membentuk persegi panjang itu melewati kurva Y sama dengan X kuadrat sehingga fungsi tersebut tidak dapat melewati itu maksudnya apa tuh? Kan orang nggak nyata lihat kok disebut nggak terbatas, kan bingung. Maksudnya melewati itu berpotongan dia di kurva Y sama dengan X kuadrat. Kasih yang mudah, kenapa membuatnya yang ribet? Temannya belum tentu ngerti lah. Ini banyak nih yang telat-telat. Tadi kemana sih, tidur ya? Setelah berapa menit baru jadi 100
Lah 18 menit baru 102, baru sekarang 102, setelah di absen baru muncul yang lain. Misalnya saya kalau punya fungsi fx sama dengan 2, itu saja, itu fungsi terbatas kan enggak? fx, saya kasih contoh fx saja sama dengan 2. Menurut saya tidak, Ibu. Karena ya Karena nanti untuk substitusi X dari berapapun dia tidak akan terbatas nih ke Ibu, karena tidak ada batasnya memang. Menurut saya hampir semua fungsi itu kebanyakan tidak terbatas, kecuali memang kita membatasi fungsi tersebut, Ibu. ya ada lah, kayak misalnya fungsi fx, mana x elemen real kan terbatas, tapi realnya sampai mana gitu. Fx sama fx sama dengan super x terbatas nggak? Saya kasih contoh yang lebih mudah, fungsi satu kubah. Fx sama dengan super x terbatas nggak? Ini gimana? Kan f itu tidak kontinu di x sama dengan 0 kan? Otomatis artinya apa? Di x sama dengan 0 ya tidak terbatas kan? Dulu maksudnya biar ngerti apa itu terbatas. Ya lanjutkan. Apa? Izin melanjutkan, Ibu. Untuk Satya mohon share screen. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nidesa Demetriana Dwianti. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh soal dari materi sebelumnya, yaitu aproksimasi di mana integral lipat 2 dari fungsi f di titik x, y, di mana pada R terhadap A, di mana fungsi f di titik x, y itu sama dengan 64 kurang 8x tambah y kuadrat per 16. Dan juga diketahui bahwa R-nya itu sama dengan himpunan titik x, y, di mana x lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 4, dan juga y lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 8. Nah, di sini penyelesaiannya itu yaitu dikerjakan dengan menghitung jumlah riemann yang diperoleh dengan membagi R menjadi 8 persegi yang sama dan dengan menggunakan tiap-tiap pusat perseginya sebagai contoh sampel. Next. Nah, dari persoalan di sebelumnya didapatkan bahwa titik-titik sampel yang diperlukan dan nilai-nilai yang berpadan dengan fungsi yang sudah diberikan tadi mendapat bahwa fungsi f di titik x1, y1 itu mendapat nilai
titik fungsi f di titik 1,1 yaitu nilainya yang berpadan dengan fungsi tersebut yaitu 57/16 dan fungsi f di titik x 2,y2 itu mendapat nilai titiknya itu fungsi f di titik 1,3 di mana nilainya itu sama dengan 65/16. Kemudian di fungsi pada titik x3, y3 mendapat nilai titiknya itu pada fungsi f di titik 1,5 di mana nilainya itu sama dengan 81/16. Untuk fungsi f di titik x4, y4 dengan nilai titiknya itu fungsi f di titik 1,7 di mana nilainya itu sama dengan 105/16. Kemudian fungsi Nggak usah dibaca, langsung aja udah hasilnya lihat seperti ini gitu. Apa yang dibaca ini, semua orang nggak bisa. Baik Ibu, untuk hasilnya sudah bisa dilihat di slide. Kemudian untuk langkah selanjutnya, next. Nah, karena sudah diketahui bahwa delta AK-nya itu sama dengan 4, maka integral 2 lipat dari fungsi f di titik x, y pada R terhadap A nilainya mendekati sigma f di titik x bar k, y bar k dikalikan delta AK di mana batas sigmanya itu K sama dengan 1 hingga 8. Nah, sudah diketahui bahwa delta AK-nya itu sama dengan 4. Jadi menurut sifat yang pertama itu bisa kita pindahkan. Sudah sampai sekian. Ada yang bertanya? Izin bertanya Ibu. Cipta. Izin bertanya ini tadi kan dikatakan diketahui karena delta AK sama 4. Ini soalnya di mana diketahui itu delta AK sama 4, kok bisa dapat AK-nya sama dengan 4? Bisa. Slide sebelumnya dibuka, Sa. Gimana kamu menerjemahkan kenapa delta K itu dapat 4? Itu yang penting. Bukan sudah diketahui dapat di mana 4. Saya menanggapi, Bu. Apa boleh, Bu? Lalu bertanya apa jawab? Menanggapi pertanyaan Yohan. Menanggapi pertanyaannya? Yohan, Ibu. Ya, Yohana sih, Teh. Jadi kan Bu, di sini kan partisinya kan terdiri atas 8. Nah, panjang X-nya itu kan intervalnya itu kan dari 0 sampai 4. Dalam X ini kan terdiri dari dua partisi, yaitu dari panjangnya 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, panjang setiap partisi ini di sumbu X itu kan sama dengan 2 dari titik 4 ke 2 dan dari 2 ke 0. Itu makanya terdiri dari dua partisi. Nah, di bagian sisi dari Y ini juga panjang dari partisinya itu dari 0 ke 2 juga, baru dari 2 ke 4 dan 4 ke 6 dan 6 ke 8, sehingga luas dari alasnya itu sama dengan 2 dikali 2, Ibu. Sehingga harus dijelaskan di mana dapat 2 kali 2. Di sini kan Ibu, teman-teman itu langsung membuat dari panjang X-nya itu dari 0 sampai 4. Padahal sebenarnya itu ada titik-titik lain, yaitu dari 0. Dari gambar 2. Itu dari gambar kamu ambil titik mana biar kelihatan kenapa delta X-nya itu delta A itu kok 4. Dari gambar tunjukin ke temannya, ambil titik yang mana. Untuk titik X-nya itu dari 2 ke 4. Nah, jangan 2 ke 4 itu kan ada berapa tuh? Ada 8 persegi atau segi 4 itu yang dicek mana sih?
delta X malah delta Y sehingga dapat delta A gitu loh. Nah, contoh yang pertama itu kita ambil partisi yang nomor 1. Kan kita tahu bahwa panjang dari sisi Y itu kan sama dengan 2 ya, dari 0, 1, 2. Di situ titiknya kan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, pada saat titik hitam itu berada pada titik 1, titik berapa nih? X berapa, Y berapa? X-nya sama dengan 2, Ibu, dan Y-nya sama dengan 2, Ibu. Aduh, udah ngerti nih. Itu ada 8 bangun bujur persegi atau segi 4. Ngambil persegi yang mana? Yang titik tengahnya yang mana? Yang titik 1, Ibu. Ya? Yang titik X1, tengahnya 1. Y1. Oh iya, Bu. X1, Y1. Oh iya, Bu. Mau enggak dapat 4? Ini ada banyak penyaji nih, jelaskan itu di mana dapat delta A itu kok 4. Izin menjawab, Ibu. Ya, Agus Dharma Putra. Menurut saya itu kan kita ambil dari partisi yang nomor 1 ini, Bu. Nah, partisi nomor 1 ini kan X1, Y1, di mana X1-nya itu sama dengan 2 dan Y1-nya itu sama dengan 2. Jadi kita ambil dari sana titik 2 itu. Jadi 2 kali 2 sama dengan kita dapat delta K-nya sama dengan delta K-nya sama dengan delta AK-nya sama dengan 4. Yang lain bisa, Yohanes bisa nangkap? Saya masih bingung nangkap omongannya Agus Dharma. Bisa dianonim mungkin Gus Dharma di gambarnya biar jelas yang 1, 2 itu yang coba buat di papan virtual, ambil segi 4-nya itu biar kelihatan loh kenapa delta AK-nya kok 4 gitu. Coba buat di papan virtual buat sehingga temannya paham di mana dapat delta AK-nya itu kok 4 itu. Kalau ngomong-ngomong kan orang nggak ngerti kalau nggak dijelasin. Nah, mungkin saya izin menjelaskan kembali dari yang pertama kita ambil partisi 1-nya yang ini. Sebentar Ibu. Ini. Kita ambil partisi 1-nya. Jadi sini. Yang pertama adalah X1, Y1. Di partisi 1-nya itu kan kita pakai titik X1, Ya, pakailah X1, Y1 dengan apa kamu perhatikan? Kan cukup dengan itu saja biar ketemu 4. Kita pakai dulu yang ini kan titik X1 itu 2 dan Y1-nya itu 2. Jadi kita bisa pakai itu 2 kali 2 itu didapatkan delta AK itu sama dengan 4. Sebentar dulu, titik X1 sama X1 kan F-nya apa? Titik 1,1. Kok bisa dapat 4 lebih ceritanya? Maksud dari delta AK di sini menurut saya itu luas dari setiap partisinya itu. Salah satu partisinya itu kan partisi itu berbentuk segi, jadi bisa kita kalikan tuh sisi kali sisinya. Nah, kita pakai partisi 1 X1, Y1. Nah, X1 itu kan dia bernilai 2, 0 hingga 2 itu kan jadinya 2 dia 0, 1, 2 jadi 2 terus Y-nya itu juga 2. Jadi kita bisa simpulkan itu dia dapat delta AK itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Menurut saya seperti itu. X-nya 2, Y-nya juga 2 ya? 2 ya. Ya Ibu. Menurut saya seperti itu. X bar, Y bar itu 1,1 jadinya kan ya? Iya. Makanya harus ambil potong-potong, nggak bisa gitu. Bisa nangkap Yohanes. Yang lain bisa nangkap enggak?
Izin melanjutkan, Ibu. Eh, Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat dari integral lipat 2. Untuk sifat-sifatnya ini ada 3. Yang pertama itu ada sifat integral lipat 2 bersifat linear. Nah, di sifat pertama ini ada dibagi menjadi 2. Untuk sifat yang pertama itu integral lipat 2 K kali fungsi f di titik x, y. Si 2 ubah x, y. Aduh, ribet banget bacanya. Baik Ibu, saya ulangi. Integral lipat 2 K kali fungsi 2 peubah fungsi 2 peubah x, y pada daerah R terhadap A. Daerah DA-nya kok nggak baca. Integral lipat 2 KF DA, di mana F-nya fungsi 2 kubah dan daerah integrasinya R. Baik Ibu, saya ulangi lagi. Integral lipat 2 KF dengan 2 variabel X, Y, DA pada daerah R sama dengan K kali integral lipat 2 dari fungsi 2 peubah X, Y, DA pada daerah R. Kemudian untuk yang kedua, integral lipat 2 dari fungsi 2 peubah X, Y tambah fungsi G 2 peubah X, Y dari DA pada daerah R sama dengan integral lipat 2 dari fungsi 2 peubah X, Y DA pada daerah R tambah integral lipat 2 fungsi J dengan 2 peubah X, Y kali DA pada daerah R. Dengan batas integral R. Udah itu sifat-sifatnya. Oke, silakan ada yang bertanya. Beri contoh satu Ari. Ari apa Arya sih? Kade Ari apa Kade Arya? Kade Arya ya. Terima kasih, contoh satu. Men ya, ada 103 nih. Lo nggak di absen, ada nongol itu. Izin memberikan contoh, Ibu. Ya. Izin share screen, saya foto, Ibu. Siapa yang share screen? Yang share screen Pradjani? Ibu, tunggu sebentar. Hah? Pradjani ya? Iya, Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, izin memberikan contohnya. Integral lipat 2 fungsi f
dua peubah X, Y dengan DA terhadap daerah R sama dengan 3. Lalu fungsi dua peubah integral lipat 2G fungsi dua peubah XY dikali DA terhadap daerah R sama dengan 5. Di sini mencari hasil berapakah hasil dari integral lipat 3 dikali fungsi X, Y dikurang G fungsi G dikali X, Y dikali DA. Coba pertanyaan diperiksa lagi satu soalnya betul nggak? Baca lagi sekali, baca ini yang kamu tayangkan ini betul. Coba baca, gimana caranya kamu membaca? Berapakah hasil dari berapakah hasil dari integral 2 dikali 3 fungsi f X, Y terhadap daerah R dikurang G. Mana R-nya, mana ada R? Maaf Bu, R-nya kurang. Ini yang F-nya tidak ada DA. Tidak ada DA, G-nya kok ada DA? Makanya kalau menulis tuh harus yang benar. Kalau gini artinya F-nya tidak ada DA dan G-nya tidak kena integral. Apa yang harus ditambahkan ini biar sama? Biar benar. Tahu nggak salahnya? Yang lain tahu nggak salahnya apa yang ditulis pertanyaan? Mohon izin Bu, mungkin itu kurang tanda kurung nih kayak Bu. Biar kalau misalnya mau mendefinisikannya dia sebagai satu kesatuan itu, mungkin fungsi F dan fungsi G-nya itu di dalam kurung. Ditulis dalam itu maksudnya dia. Coba di mana harus ada kurung? Ini kayak kan integral lipat 2 dalam kurung 3 kali fungsi F titik X, Y kurang fungsi G dikurang di titik X, Y kurung tutup baca aja pada daerah 3 kali fungsi F kurangi G fungsi G gitu aja biar tidak usah dibaca XY-nya fungsi 2 kubah sudah. Terus dikurang G fungsi G kurung tutup DA pada daerah R. Iya, harus ada di sini ada kurung tutup dulu, di sini ada kurung buka sebelum integral, baru bisa diintegral. Kayak gini tidak ada hasil ini. Dulu, kalau begini tidak tanpa makna ini. Kenapa? Karena di kiri tidak ada DA, sudah tidak bisa terintegralkan. Yang di kanan ada DA, tapi tidak ada integralnya. Kenapa salah? Karena ini pecah oleh operasi. Harus ditambah kurung karena kamu nulis integralnya cuma 1. Terus berikutnya apa nih? Berikutnya apa? Pertanyaan ini sama dengannya apa nih Mas? Pertanyaannya mana dia? Itu merupakan penjabaran dari sifat linear. Ini sudah menjawab maksudnya di bawahnya sama dengan nih. Jawaban ini sudah ini sama dengan Anda bingung saya ini pertanyaan ini apa nih baris berikutnya yang ini baris ketiga sama dengan itu menjawab yang mana ini itu merupakan penjabaran dari sifat linearnya Ibu yang mana bunyinya begitu udah ada nih penjabaran udah ada bunyi gitu orang lain nggak ngerti nih saya nggak ngerti sama dengan dari yang mana kan hilang itu dari satu baris harus kan buat dulu soalnya jawab ini buat dulu integral lipat 2 kurung korawal 3F kurang 3 kurung tutup DA sama dengan baru ini gitu loh. Kalau ini orang nggak ngerti ini soal ini kok sama dengan yang mana? Gitu loh. Ngerti nggak perannya nih? Gini Bu.
Kalau kamu nanti buat skripsi kayak gini, orang kan sudah berapa langkah hilang, orang tanya nih sama dengan untuk yang mana kan orang gitu. Kalau jawab soal ABC baru bisa kayak gitu. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Tadi untuk yang sifat ketiga dikatakan integral lipat 2 dari fungsi dari titik x, y dx kurang dari sama dengan integral lipat 2 dari fungsi gx, y dx. Nah, pada saat kapan atau apa yang terjadi jika nilai integral dari ruas kanan dan kirinya itu sama? Sekian pertanyaan dari saya, Bu. Oke, silakan jawab pertanyaannya Hidup Bagus Adiatma. Mohon izin mencoba menjawab, Ibu. Sebut namanya. Madiarta Mulyasa, Ibu. Madiarta Mulyasa, Ibu, dari kelas 3B. Jadi pertanyaannya Adiatma itu bagaimana kapan akan terjadi fungsi yang kedua ini bernilai sama. Jadi kalau menurut saya itu nilainya akan nilai dari integral itu akan bernilai sama ketika fungsi dan domainnya itu sama. Nah mungkin di soal nanti kan diberikan misalnya itu ada dua integral yang berbeda, kemudian itu kita bandingkan terlebih dahulu dan ketika kita menghitung hasilnya didapatkan sama, maka di sanalah sifatnya itu bernilai sama gitu. Bagus, Adiatma bisa menerima jawaban dari di kalkulus integral ada sifat itu. Nanti gunanya untuk di mana sih itu sifat 3 itu? Sifat 3 itu di mana gunanya? Adiatma bisa menerima pertanyaan jawaban dari Arta Mulyasa itu? Baik, Bu, mungkin dari pertanyaan Arta Mulyasa mungkin bisa cukup saya terima, Ibu. Itu berguna kalau Anda punya daerah yang dibatasi oleh 2 fungsi gitu. Kalau kamu tidak bisa mencari langsung, mungkin bisa dicari luas masing-masing fungsi dulu. Otomatis yang fungsi yang lebih rendah akan lebih kecil, kan sebagai pengurang kayak gitu loh. Nanti berguna kalau daerah batas integralnya bukan, kalau ini kan persegi ya. Lanjutnya. Baik, terima kasih. Izin saya melanjutkan untuk presentasi yang tadi mengenai sifat-sifat yang kedua. Sifat-sifat yang kedua dalam integral lipat 2, di mana integral lipat 2 bersifat aditif, dapat dijumlahkan pada persegi panjang yang saling berimpit pada... Ini tidak usah dijelasin, masuk materi lain. Kita semua bisa nih baca. Baik, untuk materi dari... Jadi materi untuk kelompok 5 ini
Intinya apa yang Anda dapat simpulkan hari ini, Puspitasari, untuk kajian materi kelompok 5? Kesimpulan apa yang kamu dapat? Izin Ibu, menurut kesimpulan yang saya dapat dari materi kelompok 5 itu mengenai 2 poin. Yang pertama mengenai integral lipat 2, dan yang kedua mengenai sifat-sifat dalam integral lipat 2, Ibu. Intinya apa gitu? Nggak dapat sesuatu kalau satu tentang ini, dua tentang ini, ya itu apa gitu? Baik, untuk integral lipat 2 itu pada materi yang dibahas kelompok 5 itu mengkhusus kepada integral lipat 2 pada persegi panjang, Ibu. Masa begitu sih? Coba tayangkan dari awal. Apa itu intinya? Dari awal. Apa sih integral lipat 2? Tuh. Saya ingin Anda tahu apa itu integral lipat 2 loh. Apa bedanya dengan integral kayak kalkulus integral? Belum bisa ambil kesimpulan kan ya? Oke, saya tanya sekarang satu-satu dari atas. Listiana. Ani dulu, Ani Nadi Surya Tenggara. Simpulannya apa? Jadi ini susah kurang tepat tadi kesimpulannya. Menurut saya integral lipat 2 atau persegi panjang itu untuk menghitung atau menafsirkan integral lipat 2. Sana sih. Saya nanya kesimpulannya tentang integral lipat 2 itu apa sih? Itu pertanyaan saya. Belum bisa jawab. Agus Dharma Putra. Izin masuk Ibu, apakah boleh saya menyampaikan pendapat saya? Siapa? Listiana Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk integral lipat 2 ini adalah integral yang kita bisa gunakan di R3. Saya nanya kesimpulan tentang apa itu integral lipat 2, saya tidak nanya penggunaannya. Kristiana belum kena juga. Reastiti? Izin mencoba Ibu. Integral lipat 2 digunakan untuk menghitung. Saya tidak menanyakan digunakan untuk apa. Untuk menghitung fungsi 2 peubah. Waduh, saya tidak nanya untuk apa. Apa itu kesimpulan tentang integral lipat 2 itu apa sih gitu loh. Coba slide berikutnya nih, slide berapa ini? Slide setelah ini coba tampilkan. Dah. Berikutnya. Berarti Anda tidak memahami apa yang kamu sajikan itu. Itu yang Anda tidak pahami dari slide 1, 2, 3. Ini slide berapa ini? 8, 7? 7. 8 ya? 7 nih Ibu. 7. Nah, dari 1 sampai 7 tuh Anda tidak bisa nyampulkan sesuatu gitu loh. Itu yang saya takutkan, itu Anda cuma ngomong tapi nggak ngerti apa sih integral lipat 2. Kan orang bingung. Coba baca ini. Coba baca dari awal, coba baca dari slide 5. Slide 5. Coba baca. Baca Reastiti. Suatu permukaan di R3 memiliki persamaan Z sama dengan fungsi di titik X, Y. Misalkan daerah R pada bidang XY yang berupa suatu daerah persegi panjang. Daerah persegi panjang tertutup R secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. R. Ini, enggak usah dibaca. Tuh, terus slide berikutnya. Terus.
Misalkan interval tertutup pada selang A, B dipartisi sebanyak N interval dengan titik-titik partisinya A sama dengan X0, di mana X0 kurang dari X1, X1 A sama dengan X0 yang kurang dari X1, kurang dari X2 gitu bacanya kok di mana? A sama dengan X0, di mana X0 kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari dan seterusnya, hingga kurang dari X6, Xm sama dengan B. Demikian juga interval tertutup pada selang C, D. Dipartisi menjadi T interval dengan titik-titik partisinya. C sama dengan Y0, Y0 kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari dan seterusnya, hingga YT sama dengan D. Dengan cara seperti itu, maka daerah tertutup R terpartisi sebanyak N sama dengan M kali T bagian daerah persegi panjang kecil. Namakan bagian-bagian persegi panjang kecil tersebut dengan R1, R2, R3, R4, dan seterusnya hingga Rn. Misalkan bagian persegi panjang RK mempunyai panjang delta XI dan lebar delta YJ, maka luas daerah RK tersebut adalah delta AK sama dengan delta XI kali delta YJ. Terus slide berikutnya. Selanjutnya, untuk setiap K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N pada daerah RK, diambil sebuah titik X bar K, Y bar K, dan dikonstruksi jumlah Riemann dalam bentuk deret seperti berikut. Sigma, fungsi F di titik X bar K, Y bar K. Terus dapat apa terus berikutnya? Kemudian didapatkan aturan partisi P dilambangkan dengan nom P. Dalam kasus, langsung baca itu. Dalam kasus N menuju tak hingga, maka nom P mendekati 0. Sehingga jumlah Riemann di atas menjadi limit sigma F di titik X bar K, Y bar K kali delta AK dengan batas bawah K sama dengan 1 hingga N untuk nom P mendekati 0. Selanjutnya, nilai limit itu ada. Maka nilai limit ini disebut nilai integral lipat dan dinotasikan dengan integral lipat 2 pada fungsi 2 peubah XY kali DA pada daerah R. Terus dapat nggak kesimpulan tentang apa itu integral lipat 2? Apa jadinya? Apa jadinya? Ketika nilai N-nya itu... saya nanya apa jadinya integral lipat 2 itu? Coba lihat gambar di slide 5. Ini tadi R-nya dipartisi. Kalau saya tarik garis dari B ke atas, ke set, A juga. Berbentuk apa ya bangunnya itu? Berbentuk balok. Balok. Alasnya apa? Persegi. Ini adane, apa adane? Persegi panjang. Ini misi ada nih tepuk nih, jangan ada hurufnya tepuk nih. R. Itu R. Terus tadi delta AK-nya apa? Delta AK sama dengan? Kan rugi kamu tadi baca ya. Delta XI kali delta harus membuat. Inilah artinya Anda tidak belajar. Berarti sebelumnya kalau makanya saya sayang kalau saya ngasih Anda A gitu loh. Kenapa? Karena materi yang Anda sajikan Anda tidak berusaha memahaminya. Masa ini saya kasih A gitu loh. Kalau Anda, oh itu tadi delta A ini loh Bu. Karena saya ingin dapat nilai A gitu loh. Jangan lagi, oh buka lagi. Artinya kemarin kemana kamu gitu loh. Persiapan begitu lama. Oke, gambar slide lagi, slide 5. Oke, di bawah dapat ini. Katanya ini kalau tarik dari titik B ke atas ke set, titik A juga, titik D yang di sini juga. Maka dapat balok. Yang di bawah ini, di R ini, tadi dapat delta AK sama dengan delta XK kali delta YK. Apa jadinya dia berupa apa ini di bawah? Dari balok itu. Sebagai bagian apa dari balok? Alas sih. Alas. Terus tadi ada set atau FXY. Apa tuh jadinya?
FXY kali delta AK. Apa jadinya dia? Berupa apa tuh? Volumenya Ibu. Volume, itu loh. Oh, integral lipat 2 itu juga sama konsep memperolehnya dengan menggunakan jumlah Riemann. Ternyata integral lipat 2 itu adalah volume. Dari mana datanya rumus volume itu? Oh, dari membuat partisi menggunakan konsep jumlah Riemann. Anda tidak, padahal di sini tadi kalimatnya ini enak sekali loh. Ini R-nya ini. Terus berikutnya setelah ini mana tuh? Slide 6. Nah, ada delta K. Ini di bidang alas ini, bidang alas. Oh, dapat alta. Oh, berarti ini luas alas. Slide 7. Ternyata kalau kita jumlahkan semua di bidang alas ternyata dapat dan kalikan dengan tingginya itu dapat ini. Ini jumlah Riemann. Kalau kita hitung semua partisi, kalau satu partisi tadi deh kan cuma ini aja. Kalau kita ambil sama titik X, K, sama YK aja dapatnya cuma satu. Tapi kalau semua partisi diambil sampai N dapatnya sigma. Jumlah Riemann ini tadi ada jumlah Riemann ini. Jika limit jumlah Riemannnya ada maka disebut integral lipat 2. Wah, apa itu integral lipat 2 ya? Arti geometrisnya. Oh, volume gitu loh. Kalau integral yang biasa sebagai apa dia? Di kalkulus integral, maka integral itu apa? Di bidang datar integral itu apa? Luas Ibu. Luas. Nah, itu loh maksud saya, itu yang Anda tahu maknanya. Biar apa integral lipat 2 apa ya? Lengkong-lengkong aja 2 saya gitu jawabnya, itu loh. Jadi kalau nyari nilai A tuh begitu. Kalau tidak ya sekedar C plus saja, ya wes nggak usah ngomong gitu. Tapi untuk apa dapat nilai C? Tuh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kok bisa 105 ini? Baru nongol nih, baru setelah saya absen. Baru di WA ya. Ayo. Tadi soal saya sudah catat itu 5-7 menit di awal itu sudah saya print screen sehingga tahu yang telat. Tuh sekian orang berarti di sikapnya kurang. Kalau saya tadi tidak panggil mungkin tidak nongol nih. Dari tadi 90 berapa ya? 91 atau 92 tadi. Nah, baru nongol lagi, ini ciri-cirinya males ini. Tinggal nanti Anda WA yang telat-telat tadi ke saya, apa alasan Anda telat. Saya sudah print screen tadi, nanti saya tunjukkan satu di WA grup. Sebab siapa aja saya sudah print screen tadi di kanan ini, di partisipan. Nah, lihat tadi datanya tidak 103. Oke, untuk kelompok 5 ada pertanyaan? Jadi kita bahas integral lipat 2 jika daerahnya berupa persegi panjang. Baru intinya nih konsepnya, baru konsep saja. Terus mana caranya mencari ya? Kan belum. Tadi masih menggunakan diambil jumlahkan baru. Ada nama kelompok 6. Nah, sekarang saya serahkan ke kelompok 6. Izin share Ibu. Dia kelompok 6. Ibu. Kirim nama-namanya ke WA kelompok 6-nya, tolong masing-masing korti. Ya, dia coba dia.
Baik Ibu, di sini saya izin melanjutkan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Nah, tadi sudah dibahas terkait dengan integral lipat 2 oleh kelompok 5, di mana di sana menggunakan konsep integral Riemann untuk mencari volumenya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, caranya itu lumayan sedikit rumit karena kita harus mempartisi satu persatu untuk mencarinya. Nah, pada saat ini ternyata kita memiliki suatu cara lain untuk menghitung volume dari suatu benda pejal tersebut, di mana kita akan mempartisi benda pejal tersebut menjadi suatu lempengan-lempengan. Pada kasus ini kita akan mempartisinya itu sejajar dengan bidang XZ, di mana nanti kita akan partisi dan kita akan coba untuk mencari volumenya. Nah, di sini kan dapat terlihat pada slide kita diberikan suatu integral lipat 2 sebagai berikut ini, yakni integral lipat 2 dari fungsi f, di mana fungsi f ini fungsi 2 peubah dA terhadap suatu batas R, di mana R-nya itu merupakan himpunan terurut dari X, Y dengan X-nya lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, di mana Y-nya juga lebih besar, lebih dari C dan kurang dari D. Nah, pada saat kondisi ini, kita akan memisahkan bahwa F, X, Y-nya ini, fungsi 2 peubahnya itu akan lebih besar dari 0 pada daerah R ini. Sehingga nantinya integral lipat 2 yang akan kita peroleh bisa kita tafsirkan sebagai suatu volume dari benda pejal tersebut, di mana dapat kita tuliskan di sini F sama dengan integral Ibu, V sama dengan integral lipat 2 dari F, di mana F itu fungsi 2 peubah X, Y dA terhadap suatu daerah R. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk mencari salah satu mencari cara volumenya itu kan dengan kita mengiris benda pejal ini dengan bidang XZ dengan ketebalan irisannya itu sama dengan delta Y. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikut ini. Nah, dapat dilihat di sini gambarnya itu. Nah, dapat dilihat di sini kita akan membuat suatu partisi yang kita sebut di sini sebagai lempengan ini, di mana nantinya luas permukaan dari lempengan ini dia akan bergantung terhadap jarak dari lempengan ini terhadap bidang Z X-nya ini. Jadi nantinya luas dari lempengan ini kita akan peroleh itu dalam bentuk Y, karena dia bergantung terhadap Y-nya. Jadi di sini kita boleh tuliskan bahwa luasnya itu sama dengan AY. Nah, kita misalkan sebagai luasnya itu sama dengan AY. Nah, lalu di sini kan kita lihat di sini lempengan ini kita buat ke sini, maka secara lebih jelasnya seperti ini. Nah, di mana luasnya itu kan tadi delta Y. Nah, luas dari lempengan ini berupa delta Y dan maksud saya AY, lalu nanti lebar dari lempengan ini yakni kita misalkan sebagai delta Y, di mana nanti delta Y ini akan menjadi kita misalkan sebagai tinggi dari lempengan ini. Nah, selanjutnya di sini kita tahu bahwa untuk mencari volume dari suatu benda itu kan untuk mencari volume dari suatu benda itu luasnya dikalikan dengan tinggi. Jadi nanti kita akan peroleh bahwa kita kan tadi sudah memperoleh luasnya itu berupa AY dan tingginya di sini kita misalkan sebagai delta Y. Maka ini akan maka nanti volumenya yang kita akan peroleh itu sama dengan delta Y dikalikan dengan AY, di mana delta Y ini bisa kita rubah juga menjadi DY. Nah, lalu kita perhatikan
batasnya di sini, di mana untuk Y sendiri itu kan dari C sampai D. Dari C sampai D. Maka daripada itu di sini dapat dilihatkan untuk mencari luas di sini itu nanti lempengannya itu harus ada dari C sini, dari daerah C sini, terus ada lempengan sampai daerah D sini. Maka daripada itulah muncul rumus seperti ini. Nah, lalu nantinya kita akan mencari nilai AY-nya ini, luas permukaan. Nah, jadi sekarang saya coba untuk melihat bahwa lempengannya ini itu kita lihat dari daerah depan. Saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini batasnya itu, nah di sini lihat nih, ini A, B. Jadi di sini X-nya A, di sini B. Nah, kita ingat kembali terkait dengan materi integral biasa atau integral lipat 1 yang waktu ini kita sempat pelajari, di mana untuk luas permukaan di bawah luas dari daerah ini itu merupakan luas di bawah kurva dari kurva yang ini, di mana kurva ini merupakan tadi kurva fx, y. Jadi nantinya untuk kita mencari luas daerah yang ini, luas lempengan ini, maka itu sama saja mencari luas di bawah kurva ini yang batasnya itu dari A sampai dengan B, sehingga kita akan peroleh bahwa nilai AY itu sama dengan integral f x, y dx itu dari A sampai B. Nah, kenapa dx? Karena dia akan berpengaruh terhadap x-nya di sini. Jadi di sini A, B itu x-nya. Nah, lalu kita substitusikan persamaan yang kita peroleh tadi, AY-nya tadi itu. Nah, kita substitusikan AY yang telah kita peroleh tadi ke persamaan 2 ini. Ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh persamaan 4 seperti ini. Yakni itu merupakan volume dari daerah yang di sini. Daerah yang di bawah kurva warna pelangi ini dan dibatasi oleh daerah R ini. Maka daerah inilah yang kita nyatakan sebagai volume dari integral berulang. Nah, inilah yang kita katakan sebagai integral berulang. Kenapa? Karena di sini kita melakukan integral secara proses pengintegralan itu secara berulang, di mana dari dalam dulu dari dx, baru nanti kita integralkan terhadap x-nya seperti itu. Nah, dari hal yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa dapatkan kesimpulan sebagai berikut ini, yakni untuk integral lipat 2 dari fungsi f, fungsi 2 peubah f di titik x, y, dA pada batas R atau pada daerah R itu akan sama dengan integral dari A sampai dengan B dari fungsi f, x, y, dx. Lalu kita integralkan lagi terhadap batas C sampai D terhadap DY. Nah, jika proses yang tadi kita lakukan tersebut, kita balik, maksudnya kita mulai dengan cara mengiris benda pejal ini terhadap bidang yang sejajar dengan YZ, jadi bentuknya itu akan, sebentar, saya akan hapus. Jadi nanti kalau misalnya kita iris, misalnya kayak gini, nah seperti itu, maka nanti rumus yang kita dapatkan akan seperti yang di bawah ini. Jadi nanti hasil nah kasus ini kan pada persegi panjang. Jadi nanti untuk rumus yang ini
dan rumus yang ini dia akan menghasilkan volume yang sama. Mungkin dari sekian ada yang belum dipahami? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke slide Izin bertanya? berikutnya. Iya. Saya mau nanya, bagaimana jika fungsi F-nya itu negatif? Fungsi F-nya negatif. Tadi kan kita sudah memisalkan bahwa fungsi fx-nya itu lebih dari 0. Jadi kalau dia lebih dari 0 baru kita bisa mengasumsikan bahwa dia itu merupakan suatu volume. Jadi misalkan fungsinya tersebut negatif, maka kita harus kita mutlakkan. Karena waktu ini saya pernah mencoba untuk mencari suatu volume di mana itu fungsinya berupa cos, di mana seperti yang kita ketahui cos itu kan ada beberapa selang itu tidak positif. Jadi kita mutlakkan fungsi tersebut agar dia positif, agar kita bisa mencari volume dari benda tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon izin menambahkan mungkin Ibu. Ya. Ya benar kata dia tadi, kalau misalnya dia fxy-nya itu negatif, jadi jika kita ingin mencari volumenya itu memang harus dimutlakan. Namun jika memang kita hanya ingin melihat jika dia negatif itu hanya akan menentukan tandanya aja. Kayak misalnya nanti fxy-nya itu ternyata dia kurang dari 0, berarti nanti hasil integralnya itu negatif. Nah, untuk menghindari hasil negatif ini atau kita ingin menemukan volume ini, maka dari itu kita harus memutlakannya. Sama seperti yang tadi dia bilang. Mungkin itu aja dari saya, Ibu. Terima kasih. Menurut Kadek Ayu sendiri bagaimana? Menurut Kadek Ayu sendiri bagaimana? Kan kamu penyaji juga kan? Ya, Kadek Ayu. Kan kamu penyaji juga. Kadek Ayu Sri ini kan penyaji juga kan? Kadek Ayu Sri Laksmi kan? Halo. Ya. Halo. Gimana menurut Kadek Ayu? Kan kamu penyaji juga. Ya, yang dibalik toh. Mungkin fungsinya juga dimutlakan sehingga hasilnya positif, Bu. Dari buku mana tahu bahwa harus dimutlakkan fungsinya? Di buku mana baca harus begitu? Atau sempat membaca di buku Parsel dan beberapa artikel di Google, Bu. Masa begitu sih? Bisa ditayangkan nggak? Bahwa harus begitu? Bahwa harus dimutlakkan? Aku nanti kerja hasil majelis dikasih dosennya di mana? Mohon izin membantu mungkin Ibu. Sebenarnya memang tidak harus dimutlakan karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin menemukan volume sebenarnya itu baru dimutlakan. Tetapi ketika kita tidak ingin mencari, saya balik sekarang Anda yang sekarang kita bekerja di fungsi satu, ubah saja deh. Gimana Anda mencari luas kalau fungsinya di bawah, kalau fungsinya negatif? Saya lihat
tandanya Ibu. Misalnya kalau dia jika dia di bawah sumbu X itu biasanya bernilai Di negatif. bawah sumbu X, tadi pertanyaannya Kak Ayu kan bukan. Tapi karena jika fx-nya kurang dari 0, kan pertanyaannya begitu. Coba beri contoh fungsi yang fx-nya kurang dari 0. Coba Kak Ayu berikan contoh. fxy yang kurang dari 0. Dia tidak dimutlakkan, dia tidak dalam gitu-gitu saja. Buku apa yang menyatakan begitu? Bergerak aja dari fungsi satu peubah dulu. Yaitu kita ini aja dibatasi nih. Kita kembali ke kalkulus integral. Di kalkulus integral untuk mencari luas fungsi dia jika di bawah sumbu kan ada aturannya, bukan harus dimutlakkan kan. Oh dia di bawah sumbu berarti 0, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Ya ini polanya merah, bukan dimutlakkan, konsep itu harus ada gitu loh. Jangan dimutlakkan, enak sekali no. Kalau yang kemarin itu kan dibilang fungsinya ada di bawah sumbu. Kalau ini kan belum tentu di bawah sumbu. Coba aja kalau satu peubah fx sama dengan min x. Kan tidak selalu di bawah sumbu. Tergantung batasannya kan, tergantung a, b-nya. Kalau saya punya a, b-nya antara negatif 5 sampai negatif 1 kan positif, dia di atas sumbu kan. Ya enggak? Maka ini beda kasusnya. Ini nilai fungsinya yang negatif itu loh. Makanya jangan dimutlakkan. Saya pengen ngelihat di jurnal mana ada bacaan kayak begitu. Saya belum ketemu, makanya kalau Anda ketemu yang kelas murni ini bisa pakai kajian bagaimana jika fxy-nya kurang dari 0. Nah, kayak apa jadinya gitu. Karena bahasan buku yang saya baca hanya melihatnya saat fxy itu lebih besar 0. Nanti Ayu Lestari silahkan kamu pakai makalah mata kuliah seminar itu. Gimana jika F-nya kurang dari 0? Coba kamu analisis. Kayak apa itu sudah dapat makalah, kalau orang murni itu sudah satu skripsi itu. Coba kaji cari buku literatur yang membahas gimana mencari integral lipat di bawah jika F fungsi dua peubahnya itu kurang dari 0. Kita di sini hanya baru membahas jika F-nya itu fungsi yang lebih besar dari 0. Belum menyimak lebih lanjut bagaimana jika F-nya itu kurang dari 0, belum. Nanti silakan kamu jadikan skripsi ya, Ayu, Adek Ayu. Karena kamu juga penyaji, tapi kan ikut-ikutan dari dijawab. Jangan iseng kayak gitu tanpa punya dasar. Biar kelihatan bicara, tapi ya nguji, tapi diri sendiri nggak bisa jawab. Gitu. Jadi bukan sekedar harus dimutlakkan ya. Kembali ke konsep fungsi satu peubah itu kan tidak dimutlakkan. Tapi misalnya anggaplah Anda mencari luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan y sama dengan x, di mana x-nya itu dari negatif 3 sampai 0. Coba cari luas daerah yang dibatasi oleh itu kan di bawah ini. Y sama dengan X, di mana X-nya dari negatif 3 sampai 0. Di mana kira-kira daerahnya itu posisinya, di kuadran mana? Saya kembali ke kalkulus integral dulu gitu. Kalau konsep itu bisa, ini harusnya bisa. Di mana daerahnya? Daerahnya di kuadran mana? Y sama dengan X, di mana X-nya dari negatif 3 sampai 0. Itu kanlah luas daerah yang dibatasi oleh daerah yang dibatasi oleh
Y sama dengan X, di mana X dengan garis X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 0. Kira-kira di kuadran mana tuh daerahnya? Kuadran 3, Ibu. Kuadran 3. Itu di bawah sumbu X kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nilai fx-nya negatif itu kan ya? Nah, itu tuh bukan dimutlakkan, tetapi mencari luasnya apa? Y1-nya adalah sama dengan 0 kan? Y2-nya adalah X. Iya, Ibu. X-nya adalah negatif 3 sampai 0 gitu loh. Tergantung nanti situ kalau kan dapat segi 4, bisa jadi ya sisi yang mana dicari. Kalau tadi yang saya minta sampai 0 berarti batas atasnya adalah Y sama dengan X, batas bawahnya Y sama dengan 3, beda. Itu artinya apa? Dia di bawah sumbu gitu. Bukan dimutlakkan kan? Nggak dimutlakkan dia. Tapi cari batas atasnya mana sih fungsinya batas bawah. Oke, lanjut materi berikutnya. Lanjut. Silakan Ade Ayu Sering. Sajikan. Izin melanjutkan presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Yunita Lestari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai contoh soal. Baik, contoh 1 yaitu yang ini 047 ini Kade Ayu ini enggak penyaji ya? Yang penyaji Kade Ayu Yunita. Nggih, penyaji, Bu. Kelas C Kade Ayu Laksmi. Kalau ini Kade Ayu siapa? Kade Yunita Lestari. Kelas apa tuh? Kelas C juga, Ibu. Kelas C Kade Ayu Laksmi. Oh iya ini. Ya, lanjut. Kok Kak Laksminya diam, saya suruh dia nyelasin. Ya, lanjutkan Kade Yunita. Baik, Ibu. Adapun contoh 1, jika S sama dengan himpunan titik X, Y, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 4, kemudian Y lebih dari 0 dan kurang dari 8, atau sama dengan cari juga... contoh yang lain deh, cari contoh yang lain. Jangan ini. Terlalu gampang ini. Yang lain. Slide berikutnya. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu tentukan integral lipat 2 dari integral berulang dong, kan sudah masuk integral berulang. Maaf Ibu, tentukan integral berulang dari 9 min X kuadrat dengan batas integral 0 sampai 1. dy dx, di mana y-nya dari sekian, x-nya sekian, bacanya gitu. Integral lipat 2 dari 9 min X kuadrat dy, di mana y-nya dari ini sampai ini, dy dx, mana y-nya sekian, x-nya sekian, bacanya gitu. Baik Ibu, saya ulangi, tentukan integral berulang dari 9 min X. Integral lipat berulang apa integral lipat 2? Integral berulang dari 9 min X kuadrat dy dx, di mana y dari tentukan integral berulang dari 9 min X kuadrat dy dx, di mana y dari negatif 2 sampai 2 dan X dari 0 sampai 1. Adapun penyelesaiannya yaitu integral berulang dari 9 min X kuadrat dy dx dari dengan y 0 sampai 1 dan X negatif 2 sampai 2. Pertama kita integralkan sehingga diperoleh integralkan terhadap apa? Integralkan terhadap
terhadap Y lebih dahulu. Diberitahu, jangan diintegralkan gitu. Itu aja nggak bisa integral terhadap Y sehingga integralkan terhadap Y sehingga X-nya konstan dan diperoleh integral 9Y min X kuadrat dx dari negatif 2 sampai 2, lalu kita substitusi sebentar dulu, integral 9Y min X kuadrat Y dengan batas bawah 0 dari 1 dx, X-nya dari negatif 2 gitu loh. Ini kok nggak dibaca tadi 01 nih. Oke, maaf Ibu. Integral dari 9Y min X kuadrat Y dengan batas atas 0 sampai 1 dx. Batas apa itu? Batas Y-nya Ibu. Ya, harus baca dong batasnya apa itu. Dengan batas Y 0 sampai 1 dx dan batas X dari negatif 2 sampai 2. Kemudian kita substitusi nilai Y-nya dengan 1 sehingga diperoleh integral 9 min X kuadrat dx. Kamu lihat enggak baris ketiganya ada yang kurang enggak? Coba baca. Kurang apa? Kurang dalam kurungnya. Ya, kalau enggak ada kurung, yang 9 itu enggak kena dx ya, enggak bisa diintegralkan. Terus X kuadratnya juga enggak kena integral. Gitu. Oke, baik Ibu, saya ulangi. Terakhir dapatnya 92/3. Oke. Contoh lain. Contoh lain. Izin melanjutkan Ibu untuk contoh soal selanjutnya. Carilah volume dari benda pejal yang di atasnya dibatasi oleh Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y dan di bawahnya oleh persegi panjang R himpunan X dan Y di mana X berada di antara 0 dan 1 dan Y di antara 0 dan 2. Dapat dilihat dari gambar 3. Untuk penyelesaiannya, kita akan estimasikan volume ini dengan mengasumsikan benda mempunyai tinggi 2,5 sehingga memberikan volume sebesar 2 dikali 2,5 yaitu 5. Lalu perhitungan berikutnya memberikan jawaban yang apabila perhitungan berikutnya memberikan jawaban yang tidak mendekati 5, kita akan tahu bahwa kita telah membuat kesalahan. Penyelesaiannya, V sama dengan integral lipat 2 4 min X kuadrat min Y dA sama dengan dimana kita akan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu dengan batas 0 sampai 1, lalu mengintegralkan lagi terhadap Y dengan batas 0 sampai 2. Penyelesaiannya, integral dari, kita mencari dulu integral terhadap X-nya menjadi 4X min X pangkat 3/3 min YX dy. Lalu kita memasukkan batas-batas X-nya, batas bawah 0, batas atas 1, sehingga menghasilkan 4 min 1/3 min Y dy. Lalu perhitungannya 4 dikurang 1/3 dulu menghasilkan 11/3. Lalu integralkan terhadap Y sehingga menghasilkan 11/3 Y min 1/2 Y kuadrat dengan batas Y, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu kita masukkan batas atasnya 2 menjadi... Ya, dapat 5,3. Ya, 5,3. Sekian Ibu. Nggak ada contoh lain? Yang lain silakan ajukan pertanyaan. Izin bertanya Ibu. Ya, Dwi Budiarte. Baik Ibu, saya izin bertanya di mana tadi Ayu Sri menyatakan bahwa V sama dengan integral lipat 2. Apakah itu integral lipat 2 atau dalam kasus ini sudah disebut dengan integral
berulang Ibu, apa integral berulang atau masih integral lipat 2 Ibu? Menurut saya ini sudah integral berulang Bu. Apakah benar seperti itu Ibu? Silakan kelompok penyaji. Izin menjawab, Ibu. Ya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, di sini, ketika dia masih DA dan belum diberikan batas, kita bisa mengatakan itu masih integral lipat 2. Sedangkan ketika kita sudah memberikan batas dan juga memberikan di sini kita lihat ubah DA di ruas kiri ini kan DA, di ruas kanan DX DY. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan batas dan juga sudah memberikan DX DY, maka di sana sudah kita memperhatikan adanya sebuah urutan. Jadi makanya dia dikatakan integral berulang. Nah, jika dia masih DA dan belum berisi batas, maka kita bisa masih mengatakan itu sebagai integral lipat 2. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Makasih dia. Di mana Kadek Budiarta bisa? Baik Ibu, sudah bisa Ibu. Penjelasan dari dia sudah bisa diterima. Terima kasih Ibu. Terima kasih Budiarta. Yang lain? Yang lain, penyaji yang lain kemana ini? Saya sebut dari atas, dari kelas A. Dia Hartaningsih, Ria Puspitasari, Santika Yani, Esra, kelas B, Esra Sepania, Andayana, Andayana tadi sudah menjawab itu, Nurul, dia sudah, terus Wahyu Krisnayana, Mohon izin Ibu. Ya. Izin untuk mengkoreksi pada bagian integral lipatnya, pada bagian bawahnya itu seharusnya ada batas daerah, yaitu karena di sini dimisalkanlah R sama dengan himpunan bilangan berturut-turut, berarti di sana batas integral lipat 2-nya adalah R. Yang dari saya Ibu. Yang mana itu? Pada bagian penyelesaian, kemudian V sama dengan integral lipat. Ya, R-nya kurang. Ya, R-nya kurang. Ketut Wahyu, siapa nih? Kelas apa tuh? Oh, saya kelas B. Ya. Oke, yang lain lagi ada masukan, ada pertanyaan? Masa segini banyak penyaji diam aja nih? Manik Puspitasari, dia Hartaningsih, Santika. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, siapa itu? Mani, Ibu. Kok bertanya? Kamu kan penyaji. Paparkan sesuatu biar kamu bisa munculkan pertanyaan. Sajikan sesuatu terus kamu munculkan pertanyaan. Ya, Ibu, mohon izin share screen ke Ibu. Kalau penyaji harus tampilkan sesuatu dulu. Baru itu, jangan langsung nanya, kamu penyaji. Baik, di sini saya ada menambahkan contoh soal, Ibu. Di mana contoh soalnya, jika S sama dengan himpunan pasangan bilangan berurut, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, sama dengan selang tertutup 0,1 kali selang tertutup 1,2, maka hitunglah integral lipat 2 X E pangkat XY dA dengan batas S. Jadi di sini saya akan melakukan penintegralkan berulang terhadap Y terlebih dahulu, lalu terhadap X. Maka akan didapatkan dengan integral substitusi, kita misalkan XY itu sama dengan T. Lalu kita turunkan ruas kiri terhadap Y,
dan ruas kanan terhadap T, maka akan didapatkan X kali DY sama dengan DT, maka akan didapatkan DY sama dengan 1 per X DT. Sehingga integral dari X E pangkat XY DY sama dengan integral X E pangkat T, DY-nya diganti dengan 1 per X DT, sehingga akan didapatkan itu 1 per X sama X-nya bisa saling menghilangkan, sehingga akan menyisakan E pangkat T DT sama dengan integral dari E pangkat T DT sama dengan E pangkat T. Nah, di mana T tadi adalah... Nggak ada C ini ya? Integral E pangkat T DT nggak ada C-nya? Ditambah C ini ke Ibu. Nggak ada nih. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Oke, berikutnya baca. Sehingga akan didapatkan E pangkat XY. Lalu kita masukkan ke dalam integral E pangkat XY. Terus? Integral E pangkat XY dengan batas bawah 1. Batas bawah apa? Batas dari apa ini? Dari Y, Bu. Ya makanya harus dibaca biar kamu ngerti. Tadi kan ini mengintegralkannya dapat betul atau terhadap Y? Ibu. Terhadap Y dx dengan X dari 0 sampai 1, sehingga akan Ini didapatkan... konsistennya Anda apa? Kok tahu ini terhadap Y gitu loh. Kenapa kamu tidak sekalian ubah ini? Biarkannya dalam bentuk T. Kamu bekerja di T gitu. Kalau gini kan orang bingung, kenapa tahu bahwa itu terhadap Y? Kok tidak terhadap X? Ya karena soalnya tadi di awal Y kan. Oke. Terus berikutnya ini sama dengan? Sama dengan integral E pangkat 2X min E pangkat ini benar ini nulisnya. Kalau saya bacanya integral E pangkat 2X kurang tanda kurung dikurangi, nah itu bacanya dikurangi E pangkat X dx. Ibu, maaf Ibu, integral E pangkat 2X. Ini juga salah nih. Nih di sini sama dengan apa nih? Isi tadi lagi. Sama dengan apa nih? Nah, ini di atas dapat lakukan menjadi. Saya ingin Anda tahu dapat di mana ini. Di ruas kanan, ruas kanan. Setelah dicari bersama dapat ini, terus lalu disubstitusikan batas bawah ya, dan batas atasnya. Ya kan terus untuk 01. Ini kurung nggak? Ibu, mohon maaf Ibu. Ini di mana dapat ini? Tengahnya. Itu E pangkat 2. Itu kan E pangkat